Pemirsa, bencana alam yang terjadi selalu menyisakan kepedihan yang mendalam, baik berupa gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus, ataupun tsunami. Tentunya banyak korban nyawa, fisik, dan harta akibat bencana yang terjadi. Bencana menyebabkan korban yang selamat kehilangan keluarga, sahabat, harta, bahkan tempat tinggal. Berbagai bencana juga selanjutnya menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Secara umum, masalah kesehatan utama setelah bencana adalah trauma fisik, seperti luka dan patah tulang. Kemudian selama dan sesudah masa tersebut, korban bencana yang selamat dan tinggal di pengungsian juga terancam penyakit jika upaya antisipasinya tidak memadai. Berbagai penyakit yang muncul pasca bencana alam diantaranya adalah malaria, ispa, diare, leptospirosis, kolera, dan infeksi kulit. Dan pada umumnya masalah kesehatan pasca bencana dapat dibagi dalam 3 fase, yaitu penyakit akut pasca bencana, penyakit ikutan pada beberapa hari minggu pasca bencana, dan masalah-masalah kesehatan mental. Trauma berkepanjangan akibat reaksi stres akut saat bencana bisa menetap menjadi kecemasan yang berlebihan. Masalah-masalah pasca bencana, khususnya masalah kesehatan dan trauma fisik, menjadi lebih masif dan serius, khususnya jika terjadi pada daerah konflik, seperti medan peperangan, daerah bencana alam besar, dan daerah yang mengalami sebuah serangan wabah penyakit. Untuk mengurangi beban medis yang dibutuhkan, sudah selayaknya kita mengetahui hal-hal penting yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Dan lebih bijaknya kita turut serta mencegah semaksimal mungkin terjadinya bencana alam dengan menjaga alam dan lingkungan, serta menghindari pecahnya peperangan yang sangat merugikan. Ya, Dokter Rahma, kalau melihat tadi Viti penyakit-penyakit pasca bencana, jadi banyak sekali kalau kita melihat Viti, ya setelah bencana justru bukan hanya rumah atau apapun yang hancur, tetapi orang-orang yang di sekelilingnya banyak sekali menderita banyak penyakit ya. Betul. Ada yang mungkin diare dan sebagainya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pada saat seperti itu kita memerlukan tangan-tangan atau bantuan orang-orang yang berada di sekeliling atau di luar sana untuk memberikan bantuan. Iya, benar banget. Seperti yang tadi kita udah lihat bersama bahwa ternyata penyakitnya itu bervariatif sekali. Kadang-kadang ada ispa, diare dan sebagainya. Nah, tapi benar seperti tadi Dokter Yanti sudah bilang, tangan-tangan ahli inilah sebenarnya sebagai dewa penolong seketika mereka memberi bantuan dan juga akhirnya juga bisa diterima. Pastinya kaget Dokter Yanti dan juga bisa mengembalikan psikis dari anak-anak juga ataupun korban bencana. Karena pada dasarnya bukan hanya kesehatan ya, psikisnya juga terganggu pastinya. Yes, nah kenapa sih kita sebenarnya membicarakan terganggu psikis, juga terganggu psikis. Kamu jangan gitu. Kenapa kita membicarakan tentang bantuan ini? Nah, sebenarnya tema kita adalah tentang juru kita sehat, mengenai juru sehat, juru selamat, dokter lintas batas. Yes. Jadi keren ya, juru sehat, juru selamat, dokter lintas batas. Maksudnya seperti apa sih dokter lintas batas ini? Dikasih lihat sedikit. Ya. Ini ada brosurnya di sini adalah aksi kemanusiaan medis. Jadi mereka adalah dewa-dewa penolong yang tentunya siap membantu. Nanti kita akan membahasnya lebih banyak lagi. Tapi sebelumnya kita punya apa Dokter Yanti? Superfood Info. Ya, Superfood Info seperti biasa, jangan ditabrak mejanya. Baiklah, superfood apa saja yang akan ditampilkan malam hari Dokter Rahma? Makanan yang kayak antibiotik secara alami. Nah, kalau misalnya memang mau sistem imunnya lebih bagus lagi, nggak usah minum obat-obatan, cukup dengan makan madu asli ataupun madu yang mentah juga boleh. Karena madu asli adalah salah satu antibiotik alami yang terbaik bagi tubuh kita. Khasiat unik dari si madu terletak pada kemampuannya untuk melawan infeksi hingga beberapa tingkat kekebalan, sehingga sulit bagi bakteri untuk mengembangkan aksinya. Madu sangat praktis seperti seorang pejuang untuk membunuh bakteri yang merugikan. Selain itu ada bawang merah? Bawang merah dan bawang putih ini dua-duanya selalu berantem kata orang ya. Tapi ini adalah pasangan bawang yang merupakan salah satu makanan anti mikroba yang paling kuat untuk dapat dikonsumsi. Mengandung beberapa komponen yang penting yang dapat melawan jamur, cacing dan bahkan pertumbuhan bakteri yang berlebih. Berikutnya adalah jahe. Jahe. Ya, senyawa dalam jahe dikenal sebagai gingerol atau telah terbukti membantu melawan infeksi khususnya yang ada di sekitar mulut. Dan terakhir yang banyak dimakan oleh Shinchan, lobak. Nah, lobak dikenal sebagai makanan anti bakteri tontonan biasa. Nah, ternyata lobak ini telah digunakan untuk membantu mengobati infeksi saluran kemih dan juga infeksi paru-paru, dan di Jerman sendiri dikenal sebagai salah satu makanan anti mikroba yang terbaik yang dapat dikonsumsi. Ya, jadi makanan yang mengandung antibiotik alami lainnya adalah seperti lemon, nanas, kunyit dan kol, itu banyak sekali nanti akan kita bahas. Tapi sebelum kita membahas makanan seperti apa, kita juga akan membahas seperti apa namanya dokter lintas batas. Apakah dia menggunakan makanan-makanan ini juga di sana? Kita bahas nanti ya, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter.
Hani, aduh suara ya malam-malam aku udah seret dia masih aja hits suaranya. Dahsyat, mungkin karena dia banyak minum jahe, air jahe. Iya, Benar jahe gitu, Pak? dan air lemon pastinya ya. Oh iya, Nah. dia geleng-geleng banyak banget petuahnya kalau di sini katanya. Pasti. Oke, pemirsa kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Nah, malam hari ini kita akan membahas tema mengenai juru selamat, juru sehat dan juga dokter lintas batas. Nah, mungkin judulnya terdengar unik mungkin ya. Sepertinya kenapa sih namanya juru selamat, juru sehat? Karena memang ada orang-orang tertentu nanti yang memberikan bantuan khusus kepada orang-orang yang mengalami seperti tadi korban dari pasca bencana alam. Benar. Ya, kalau dan juga misalkan bentuknya. kita lihat di contohnya di shelter ataupun tempat penampungan atau di crisis center dan sebagainya itu biasanya suka ada relawan-relawan. Nah, relawan-relawan itu sebenarnya banyak sekali menolong dan juga membantu. Nanti kita akan membahasnya lebih banyak lagi, tapi sebelum itu gimana kalau misalnya kita manggil kedatangan seorang bintang tamu ya. Nah. Dia juga seorang calon dokter, cantik, seksi, juga desainer, seorang anak dari seorang seorang dokter yang memang sudah terkenal dengan anti agingnya. Yes, dan sebetulnya namanya saya mau Iya, membacakan nggak boleh sebut dulu namanya. Mungkin profilnya bisa dibacakan Dokter Rahma. Benar lagi. Oke, dia adalah seorang founder Love Humanity di tahun 2010 hingga sekarang, berasal dari Masih kuliah ya? Masih kuliah dari Fakultas Kedokteran, sekarang adalah seorang calon dokter. mahasiswi kedokteran, calon dokter. Oke, benar. Pendiri organisasi kemanusiaan Love Humanity merupakan aktivitas sosial ya itu ya. Iya. Dia Di juga antaranya suka sekali dengan mengajar bahasa Inggris pada anak panti asuhan di daerah Jakarta Timur, mengajar di rumah singgah tentang cara hidup sehat, mencuci tangan dengan benar dan mencegah diare dan juga demam berdarah. Suka sekali menghadiri talk show dengan tunanetra untuk memotivasi mereka agar tetap semangat dan juga maju berkarya. Dan di 2009 kemarin ini dia magang di Rumah Sakit Kanker Darmais menjadi sukarelawan bagi anak-anak penderita kanker. Dia adalah si cantik ini adalah Natasha Finsky. Hai, Natasha Finsky. Cantik sekali, Dr. Gorgeous as well. Senang sekali ya. Silakan duduk. Nggak bosan kalau bisa manggil dia ini ke sini. Pertama thank selalu you. menghadirkan warna-warna cerah di sini dengan baju-bajunya selalu bagus sekali. Dengan baju-baju Terima sepatu kasih. desain sendiri pastinya. Aduh, saya suka bajunya aja sepatunya sih. sepertinya gitu ya. Itu kata dia bagus banget memadupadankan warna dengan sesuatu yang di bawah sana. Kece loh dokter kita malam Sudah hari ini. pastinya dong. Di Dokter Rahma ada saingannya malam hari ini. Oh, Ada saingan dong. Semua Nah, kan semuanya kalau cantik. misalnya masalah membantu sukarelawan, semua orang, kita semua mungkin pernah ya, Iya. kuliah juga pernah dulu ya, kita melakukan bakti sosial ke daerah-daerah pedalaman, membantu sebagainya, sunatan massal, pengobatan gratis dan sebagainya. Nah, kamu kan calon dokter nih. Iya. Sebelum biasanya kita bikin yang namanya founder mengenai membantu orang semuanya ini, biasanya kita kerjakan setelah kita selesai menjadi dokter. Tapi kamu sepertinya hatinya sudah terketuk pada saat masih belum menjadi dokter, masih koas kan sekarang? Iya, masih koas. Hati Kita kita berat loh, beraninya. ya kan? Dengan aktivitas yang seabrek seperti ini, apa sih yang mengilhami kamu mendirikan kegiatan sosial ini? yayasan ini? Iya, Love sebenarnya Humanity. sebenarnya dok, kan saya mulainya memang pas masih preklinik. Jadi ya paling kegiatannya cuma sibuk kuliah saja. Setelah itu kan bisa melakukan aktivitas lain. Nah, waktu itu makanya saya mulai. Nah, pas sekarang mungkin sedikit lebih susah, waktunya lebih Lagi di bagian besar ya sekarang, soalnya dia lagi di bagian besar habis oksigen dan sebagainya, memang agak berat nih. Oke. Kalau lagi di bagian kecil boleh ya. Iya, sembari bagian kecil melakukan. masih bisa. Tapi kan sebagai koas itu juga kerja bakti sosial juga. sosial. Kamu Iya, boleh curcol di sini kamu. Pindah canda. Iya. Oke, nanti kita bicara lebih banyak lagi tentang aksi-aksi sosial, tapi tentunya sesaat lagi tetaplah bersama kami di Kata Chef. Kata dokter. Yes, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Pemirsa, bagi Anda di rumah yang menelpon ke sini boleh menelpon ke 515-5111. Tema kita adalah juru sehat, juru selamat, dokter tanpa batas. Seperti tadi yang sudah dibilang sama Dokter Yanti bahwa ternyata yang namanya bencana itu nggak bisa kita hindari. Dan kalau misalkan terjadi satu bencana, memang banyak sekali orang-orang ataupun relawan-relawan yang siap membantu. Betul. Dan disinilah letak aksi kemanusiaan itu terjadi. Nah, berbicara tentang aksi kemanusiaan sudah ada Natasha Finsky. Halo darling. Yes, berbicara tentang aksi kemanusiaan. Kamu ini kan kalau misal aku baca di sini kayak banyak banget ya, gitu kan? Mau sih baca pusing. Jadi lebih baik dia cerita aja deh. Banyak banget aksi-aksi sosial, ya kan? Nah, sebenarnya yang menarik hati kamu itu untuk terjun ke dunia sosial sebenarnya apa? Apakah memang benar-benar kamu ada pengalaman
pribadi ataupun teman atau bagaimana? Enggak sih, mungkin itu terdorong dari how I feel lucky about myself. Maksudnya saya bersyukur, semuanya perfect, everything's fine, kedua orang tua semua sehat, keluarga semua sehat. Makanya mungkin dari situ saya merasa bagaimana orang-orang yang nggak beruntung seperti saya. Saya kan hidupnya I feel nggak pernah merasakan kesulitan mungkin ya. Jadi mungkin melihat teman-teman di sekeliling jadi terketuklah hatinya. Jadi ini juga bagi pemirsa di rumah yang mungkin menjadi inspirasi ya, bahwa kita sebagai seorang dokter, bukannya dokter sebagai manusia biasa mungkin yang memiliki atau merasa sedikit punya kelebihan, baik dari hal materi atau mungkin nggak hanya materi loh Terama, misalnya punya ahli dalam hal memberikan ceramah, sosial atau apapun juga bisa membantu. Nah, Net, kan kalau kamu itu sudah merupakan salah satu pengurus dari yayasan ini, ya kan, dan kamu melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Dan kalau kamu melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu, ada nggak hal-hal yang kamu temui atau kesulitan? Kalau kemudahan nggak usah kita sebutkan ya, tapi kesulitan apa? Terutama kamu melakukan pada saat terjun langsung ya, banyak sekali kan kesulitan yang akan timbul di sana. Paling berat itu apa kesulitannya? Iya, mungkin salah satu yang saya pernah lakukan, misalnya lagi bakti sosial gitu. Jadi waktu itu di daerah Kelapa Gading. Dan waktu itu saya masih pas banjir bukan? Ya pas banjir juga, tapi masalahnya itu bukan di banjir. Maksudnya bukan masalah besarnya, karena kalau banjir masih bisa dibantu-bantu orangnya. Nah itu masa saya masih preklinik, jadi kan saya tahu apa gitu, belum bisa ilmu. Tapi mau membantu. Mau membantu. Jadi waktu itu kita kita mengundang dari organisasi, waktu itu memang dari kampus, mengundang juga koas dari Amerika untuk membantu kita. Di situ kita memang melakukan pengobatan gratis, tapi salah satu masalahnya adalah ada pasien bedah. Jadi dia datang cuman dengan dia pasang diagnosisnya fraktur. Fraktur artinya patah ya? Iya, patah. Dia kebiasaan juga ya dokter soalnya. Baik fraktur tuh patah ya pemirsa. Pasien. Iya, di bagian pergelangan kakinya. Baik. Dan dia udah pasang pen. Tibia fibula ya kadang-kadang. Baik. Terus dia pasang pen mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, tapi pennya keluar dari, jadi pennya tuh nongol dari kulitnya. Dan waktu itu tidak ada BPJS, belum ada. Jadi susah juga kita harus membantunya. Jadi yang kita lakukan adalah cuma minta nomor teleponnya dia, habis itu kita raise fundraising untuk bayar operasinya dia. Karena kan itu harus dioperasi. Sesegera mungkin. Tapi perdarahan tidak ada ya, hanya keluar saja pennya. Dan itu bukan pen yang di luar, itu emang pen internal pen, tapi yang di dalam. Baiklah. Nah itu kan termasuk salah satu intrik-intrik yang kamu temukan di situ. Kalau berbicara tentang intrik-intrik itu yang namanya jadi dokter relawan itu kan ini bisa disebut sebagai dokter relawan ya. Dokter relawan kan lebih banyak yang namanya relawan ya kan, tidak dibayar ya kan. Kadang-kadang juga akhirnya kita yang juga harus keluar modal sebenarnya kan untuk aksi sosial. Kita tidak mempermasalahkan modalnya itu, tapi bagaimana kita bisa membantu sesama, benar kan? Nah, ada nggak sebenarnya seperti tadi Dokter Yanti udah tanya intrik-intriknya seperti apa di sana, tapi pada saat udah terjun langsung di lapangan itu benar-benar ada yang misalkan tidak percaya dengan kemampuan kamu pada saat itu. Ada nggak yang seperti itu? Pasti mungkin pas awal-awal melakukannya mungkin. Pertama kita kayak dikasih kasus, apalagi waktu itu yang saya cerita pas preklinnya tuh, kayak dikasih kasus, pengobatan gratis nih. Terus pasiennya ngomong, saya sakit ini. Aku cuma bisa, oh iya. Tapi mereka tetap hoping. Iya, hoping. Terus aku kayak, gimana ya? Ya udah, dokternya cantik, dokter cantik, jadi nggak bisa pokoknya kalau nggak dokter cantik semuanya sehat. Kan waktu itu belum dokter. Dokter Yanti. Itu belum dokter, belum koas, belum. Untung nggak salah dia searchingnya ya. Iya, masih mahasiswa. Dan itu akhirnya untung ada satu, tapi soalnya dokter yang udah dokter relawannya cuma 1 doang. Aduh. Jadi dia muter-muter gitu. Baiklah. Dari tunggu dia. Kalau kita lihat judul kita ya, juru sehat, juru selamat, dokter lintas batas. Dokter lintas batas kita semua dokter pasti udah tahu. Pasti dia nggak diem di tempat ya, kita stuck di sini, ya kan? Dia nggak bisa diem di tempat. Dia kemana ada daerah konflik, di mana yang membutuhkan pertolongan dia berada. Ada di situ ya. Nah kamu kan masih muda nih. Kalau saya kan sudah sulit dengan keadaan. Dokter Yanti
Kadang-kadang kalau masih single tuh kan lebih enak, nggak ada jadwal waktunya, ya kan? Saya juga single maksudnya, single mother. Jadi kan belum ada masalah yang harus diurus di anak dan sebagainya. Dia masih seorang yang benar-benar sendiri. Nah, kamu ada nggak ketertarikan nih dengan sekarang ini kan kamu banyak memiliki yayasan untuk membantu orang-orang susah nih. Ada nggak keinginan di kemudian hari selalu jadi dokter, kamu mau menjadi dokter lintas batas yang membantu bukan hanya di kalangan Indonesia aja orang susah, tapi di seluruh dunia. Gimana? Itu keren loh sebenarnya. Iya sih. Memang saya merasa tertarik. Karena kan tadi saya cerita pas saya masih preklinik dan itu semuanya sangat sulit, nggak tahu apa-apa, apalagi baru tahun pertama. Tapi sekarang udah koas, udah mulai tahu kalau ada pasien depan muka, saya udah tahu harus ngapain. Nah, sekarang supaya kita juga bisa sama-sama tahu kira-kira sebenarnya aksi kemanusiaan medis itu seperti apa, kita lihat tayangan Kitty berikut ini. Pemirsa, dunia masih memiliki juru sehat, juru selamat yang memperhatikan para korban keganasan ego manusia, perebutan kekuasaan dan teritori, serta kemarahan alam berbentuk bencana dan juga wabah penyakit. Para juru sehat dan juru selamat eksis berkompromi menentang segala idealisme, profesi dan ekonomi atas dasar kemanusiaan. Mereka adalah dokter lintas batas yang tergabung dalam organisasi kemanusiaan medis internasional bernama Medicine Sans Frontiers atau MSF. Di ranah internasional, MSF dikenal dengan istilah MSF Doctors Without Borders, sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1971 oleh para dokter dan jurnalis dalam rangka memberikan bantuan darurat serta layanan medis bagi masyarakat yang terkena dampak konflik bersenjata, epidemik, orang-orang yang tak mendapatkan layanan kesehatan, serta korban bencana alam. Organisasi kemanusiaan medis yang berkantor di Hong Kong ini memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai kebutuhan mereka tanpa memandang ras, agama, gender maupun pandangan politik. MSF dianugerahi hadiah Nobel untuk perdamaian pada tahun 1999 dan adalah Dr. Sartini Saman, dokter asal Indonesia yang menjadi salah satu ujung tombak dari organisasi MSF ini. Dr. Sartini mengaku sejak kuliah terpanggil untuk bekerja di bidang kemanusiaan dan mulai bergabung dengan MSF sejak bencana tsunami Aceh pada tahun 2005. Dr. Sartini termasuk dokter Indonesia yang paling berpengalaman di MSF dan pernah bekerja di lokasi dan jenis proyek yang berbeda-beda seperti proyek nutrisi di Bangladesh, kamp pengungsi di Sudan Selatan, rumah sakit di kota kecil India, bencana angin topan Haiyan di Filipina, dan masih banyak yang lainnya. Mereka adalah dokter tanpa lintas batas. Ya tadi aksi kemanusiaan medis. Nah tadi banyak sekali disebut bahwa dokter lintas batas serba bisa semuanya dan benar-benar ujung aksi tombak sosial. dari MSF. Ya. Yes, betul Kita sekali. langsung panggilkan saja ya. Siapa dia dokter Yanti? Dokter Sartini Saman. Halo dokter. Selamat malam. Saya mesti Thank angkat you. topi ini buat dokter. Selamat malam dok. Hey, selamat malam. Selamat datang welcome. dokter di kata dokter ya. Terima Silakan, kasih sekali dokter, dengan silakan. segala kesibukannya Masih menyempatkan sempet diri kok. ya untuk datang ke sini. Oke, Dokter Sartini Saman itu kan merupakan salah seorang yang memang mendedikasikan dirinya di bidang relawan Sosial. untuk membantu sosial, kesehatan khususnya ya. Oke, sekarang bisa nggak sedikit jelasin dok? Sebenarnya kenapa sih mau bekerja di organisasi ini? Kira-kira apa sebenarnya yang nama lain dari MSF atau Medicine Sans Frontiers bahasa kerennya begitu kan? Itu sebenarnya MSF ini sebenarnya kapan didirikannya dan seperti apa? Penjelasan biar pemirsa semua juga lebih jelas. Ya jadi MSF ini memang kepanjangan bahasa Prancis, Médecins Sans Frontières, dalam bahasa Inggris Doctors Without Borders. Dokter sudah Without Borders, alright. ya. Itu artinya kita tidak menaruh batas dalam pelayanan kita. Jadi baik target populasi, orang-orang yang kita layani, daerah yang kita layani itu kita tidak memandang suku, ras, agama, pandangan politik mereka. Kemudian juga tidak semata-mata misalnya mereka di daerah yang geografis sulit, kemudian kita memilih untuk tidak. Baik. Jadi orang-orang yang kami layani itu biasanya adalah korban konflik, bencana, wabah Dan itu di seluruh dunia ya dok ya? di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia. Ya. Dan mungkin dokter bisa menceritakan nanti apa saja sih pengalaman-pengalamannya, sudah kemana saja Dan ya dokter. kegiatan MSF Tapi itu di segmen sendiri, berikutnya yes. dokter ya. Pemirsa menarik sekali ya berbicara bagaimana sih mengenai dokter lintas batas, dokter yang memberikan bantuannya kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia. Nanti kita akan kembali setelah break yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter.
Dan seperti biasa kita sudah ada Dr. Sartini Saman di sini dari MSF dan juga ada Natasha Finsky yang cantik, calon dokter kita. Dan bagi Anda di rumah nanti bisa telepon ke sini di 51551111. Anda bisa bertanya seputar bagaimana sih pengalaman atau mau menjadi anggota MSF juga boleh, atau kegiatan apa saja yang bisa Anda lakukan atau ingin membantu dalam bidang apa saja. Anda bisa tanya ke sini di 51551111. Dr. Sartini Saman akan menjawab. Tapi sebelum kita membahas, ada fakta dokter mengenai fakta dari korban konflik tahun 2014, di mana jumlah pengungsi, akan saya bacakan ya, jumlah pengungsi yang terpaksa kehilangan rumah pada tahun 2013 lalu telah mencapai 51,2 juta orang. Demikian perhitungan dari UNHCR ya. Sebagian besar di antara korban konflik itu masih berada di dalam negara asal atau hanya mengungsi ke negara terdekat. Dalam rangka pengungsian yang dihitung oleh UNHCR ini tersebut merupakan yang tertinggi sejak Perang Dunia Kedua lalu. Jadi ini 51,2 juta. Membayangkannya saja kita sepertinya sulit gitu ya. 500 orang aja mau diatur tuh susah. Bagaimana dengan pengungsi 51,3 juta ya dokter ya? Pernah nggak ikut membantu misalnya masyarakat yang mengalami pengungsian karena korban konflik atau apa? Pernah ya. Yang pertama kan dulu di Indonesia waktu tsunami banyak sekali pengungsi di camp ya. Lalu internasional di Sudan Selatan itu pengungsinya sekitar lebih dari 150.000. Itu karena apa yang di Sudan? Karena perang sipil. Perang sipil, perang saudara. Jadi mereka tertekan, ditekan di daerah asal mereka, jadi terpaksa mereka harus jalan menyeberangi perbatasan sampai ke Sudan Selatan. Dan dokter-dokter itu membantu pengungsi semua, membantu mengantarkan mereka sampai ke wilayah pengungsian. Jadi itu kan juga berbahaya ya, soalnya kan mungkin ada kontak senjata dan sebagainya. Dengan keadaan tersebut bagaimana tuh dokter? Biasa begitu kita dapat informasi, jadi waktu saya di sana 2012 kita dapat info ada arus pengungsi yang besar. Kita assess, jadi kita nilai ke tempat yang dilaporkan, atau misalnya ada kelompok orang yang di luar kebiasaan berpindah, itu kita datangi sambil membawa peralatan medis dasar. Nah, setelah beberapa hari kita lihat jumlahnya semakin lama semakin banyak, baru kita angkat masalah ini karena pengungsi ini bukan hanya masalah kesehatan saja, mereka nggak bisa dibiarkan diam begitu saja. Jadi mereka kan berjalan itu membawa barang seadanya. Betul. Jadi kayak kalau bilang tidurnya beratapkan langit ya itu mereka. Nah, kalau dari berdasarkan pengalaman dari Dr. Sartini sendiri, berdasarkan semua kegiatan yang pernah dilakukan terjun langsung untuk kegiatan sosial seperti itu, sebenarnya daerah konflik yang paling parah itu berada di mana tuh? Ya di situ saya di situ, lihat. Sudan itu. Di Sudan ya. Sudan Selatan. Dan korbannya banyak sekali nggak dokter? Banyak. Jadi banyak yang meninggal karena dehidrasi. Dehidrasi. Turun dari truk atau saat diangkat melewati bertemu dengan kita itu sudah meninggal. Gitu. Akhirnya salah satu yang kita lakukan menaruh pos-pos untuk rehidrasi. Gitu. Nah, kalau misalnya Natasha sendiri kan suka sekali dengan kegiatan sosial. Nah, pastinya udah ada bekal pengalamannya. Nah, kalau misalkan seperti Natasha sendiri ingin bergabung ya kan dengan MSF ini, apakah memang ada kriteria tersendirinya? Kan dia memang calon dokter, jadi sebenarnya dia udah tahu apa-apa saja. Tapi memang adakah kriteria khusus? Ya, jadi kriterianya karena yang tergabung di sini profesional, jadi harus ada pengalaman profesional minimal 2 tahun. Pengalaman profesional jadi, seperti? Kalau dokter yang mau melamar berarti pengalaman profesional sebagai dokter 2 tahun. Atau kalau bidang ilmu lain ya sama. Lalu lebih baik lagi kalau bisa berbagai bahasa. Bisa berbagai bahasa. Lalu punya pengalaman bekerja dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Karena kita berangkat dari Jakarta, saya berangkat dari Jakarta sendiri, sampai ke sana bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Jadi kita sudah ada gambaran lah. Udah punya 3 bahasa dok. Saya juga Prancis dan Inggris ya. Saya bahasa tubuh. Dokter, sebenarnya jumlah dokter Indonesia sendiri yang bergabung dalam MSF ini ada sudah berapa banyak dokter? Paling 10 ya, mungkin nggak 10 sampai 10 dokter orang. Dari berapa dokter di sini? Oke, dan kira-kira dokter dari semuanya, dokter kan mungkin sudah pernah ke Hong Kong dan bertemu semua dokter, itu berapa negara yang sudah bergabung di MSF ini selain Indonesia?
Wah, banyak sekali ya. Oke. Dan terkait dengan gempa di Nepal nih mungkin dokter ya, bisa cerita sedikit apa sih yang dilakukan oleh MSF mengenai bencana alam tersebut? Oke, jadi untuk bencana di Nepal itu saat ini kita sudah ada rumah sakit lapangan yang kita bilangnya rumah sakit termasuk untuk penanganan bedah itu adalah termasuk dalam paket kita. Jadi yang dibuka kemudian tinggal dipasang-pasang-pasang jadilah rumah sakitnya. Kita bilangnya inflatable klinik. Jadi bisa bongkar tutup ya. Dokter, kan di Pacific Place juga lagi ada pameran nih. Nah, seperti apa sih nanti pamerannya itu mungkin bisa cerita nanti ya. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Dokter, jangan lupa Anda masih bisa menelpon ke sini ke 515-5111. Kita mungkin bingung mau tanya apa dokter Rama, mungkin bisa dikasih clue-nya. Boleh tanya apa aja seputar apa nih ke dokter? Kita membicarakan tentang Sartini. dokter tanpa batas. Jadi Lintas kalau misalnya, batas. kalau misalnya memang Anda ingin tahu sebenarnya kegiatan mereka ngapain aja, fungsinya ngapain saja, apabila ingin bergabung, boleh. Ataupun misalkan mau tanya sebenarnya tips-tips pada saat di pengungsian menjaga kesehatan seperti apa, boleh, oke? Kita tunggu teleponnya di sini. Nah, sudah ada dokter Sartini di sini, tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi dok, saya mau membaca ada fakta ya. Fakta seputar Ebola. Oke, Natasha, silakan disimak juga. Oke. Saya tanya kamu. Untung dia nggak jadi dokter ya. Oke. Fakta seputar Ebola. Pada tahun 2014, epidemi Ebola yang melanda Afrika Barat sebagai sebuah kondisi darurat kesehatan internasional dan menyerukan bantuan global untuk membantu negara-negara yang terkena dampak. Keputusan yang diambil setelah rapat darurat tertutup selama 2 hari di Geneva ini berarti akan memunculkan pembatasan perjalanan global yang dapat diterapkan demi menghentikan penyebaran virus itu saat korban tewas secara keseluruhan telah mendekati, nah ini ya angka yang fantastis, 1.000 orang. Kalau kita berbicara tentang Ebola, never ending story, ya kan, sampai sekarang terus ada. Nah sebenarnya dari MSF sendiri penanganan untuk Ebolanya sendiri itu nyatanya seperti apa? Jadi sejak awal ditemukannya kasus ini, kami membuka beberapa klinik fasilitas kesehatan. Jadi kan itu yang besarnya di 3 negara yang berjejer, Guinea, Liberia, Nigeria. Lalu selain aktivitas di dalam klinik untuk mengobati, menyaring pasien, mengobati, kami juga ke komunitas, ke masyarakat, penyuluhan kesehatan, kemudian penemuan kasus secara aktif, jadi kita nggak menunggu pasien, kemudian penanganan jenazah, gitu. Karena dia ditularkan melalui cairan tubuh kan, jadi penanganannya juga khusus, dan juga kita melatih staf-staf medis, baik dari organisasi kami maupun staf dari pemerintah setempat maupun dari rekan-rekan pekerja lain. Jadi cara pakai bajunya seperti apa itu semua dilatih di situ. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang apa ya, kasus berat nih, seperti Ebola kan kasus berat. Kalau misalnya kita menangani pasien misalkan patah tulang gitu kan, itu kan merupakan 2 kasus yang sangat berbeda sekali gitu. Ada nggak sebenarnya misalkan si dokter ini boleh menangani kasus Ebola, si dokter ini hanya boleh menangani kasus itu siapa yang berwenang untuk membagi? Jadi pintu untuk Ebola karena angka peluang penularannya sangat tinggi, kita pakai sistemnya pasien tuh ada alur masuk keluarnya. Kemudian karena saat bertugas mereka harus menggunakan pengaman dan di sana tidak enak ya pakai baju pengaman itu, panas, kemudian juga di sana panas banget udaranya. Dan sebagai baik dokter maupun non medis, kesulitan kita juga adalah secara psikologis pasien tidak melihat kita dan kita tidak bisa bersentuhan dengan pasien. Jadi pembagian tugasnya lebih ke rotasi. Jadi masuk, silakan. Ya, aku cuma mau nanya dok, biasanya kalau ada health crisis gitu di daerah-daerah, gimana, how do you find out? Ada yang kontak atau memang lihat the news aja untuk tahu jumlahnya berapa? Gitu, mungkin bisa melanjutkan pertanyaan dari Net ya. Sebenarnya dokter bisa menceritakan sebenarnya Ebola itu sendiri apa? Mungkin kan masyarakat nggak semuanya secara detail tahu. Bisa cerita sedikit dokter? Ya, jadi ini pertanyaannya bagus sekali karena memang sebelum kita menentukan untuk melakukan apa, pertama harus ada definisi kasus. Jadi untuk Ebola harus ada definisi yang kita sepakati, curiga apa, konfirmasi apa, itu satu. Kemudian ada pemantauan lapangan, surveillance. Kemudian kita juga menanggapi laporan-laporan. Jadi biasanya kalau masyarakat sudah tahu bahwa kita memantau satu hal ini, akan ada orang-orang mungkin nggak banyak karena
akses informasinya tidak terlalu mudah, tapi akan ada orang juga yang sharing atau dari rekan-rekan pekerja kemanusiaan lain dan juga dari pemerintah setempat. Dan itu digabungkan, kemudian dilihat, ditelusuri kebenarannya, baru kita putuskan untuk respons. Gitu. Nah ini kan kegiatannya kelihatannya dan juga terdengar sangat nyata sekali. Nah kalau misalnya kita membayangkan dengan segitu nyatanya, aksinya cepat ya kan, cepat tanggap sekali, pastinya butuh pendanaan. Nah kalau misalnya di sini saya melihat brosurnya ini langsung ini diomongin nih. Kalau misalnya kita melihat dari brosur aksi kemanusiaan medis, yuk bisa di zoom nggak ya kira-kira di sini 89 hingga 99,9% dananya adalah secara individu. Jadi dana-dana dari si anggota-anggotanya ataupun relawan-relawan itu sendiri. Atau dari luar ya? Iya. Jadi bisa dua-duanya, bisa juga keluarga relawan atau orang yang sama sekali tidak punya teman atau keluarga yang menjadi relawan di MSF, tapi mereka percaya pada prinsip MSF. Baik. Ada orang-orang yang rutin mendonasikan sebagian dari yang mereka hasilkan. Ada orang-orang yang menaruh kami di wasiat mereka. Nah, orang-orang yang individu-individu ini sampai saat ini kalau tidak salah sampai lebih dari 4 juta orang. Wow. Ya. Tapi sebagai tanggung jawab kami juga mengirimkan laporan yang transparan kepada mereka, jadi mereka tahu uangnya kemana larinya. Itu Dan laporannya. dokter belum menjawab pertanyaan saya. Sedang pameran apakah di Pasti? Oh iya. Ini jawab di segmen berikutnya ya. Pemirsa, kita akan kembali setelah break yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata dokter. Harus seru banget ya Rama. Yes. Saya ngomong sepatu juga, ngomong berbagai macam. Tapi yang nggak kalah pentingnya bagi Anda di rumah, Anda masih boleh telepon ke sini 5155111. Ada dokter saat ini Salman dari MSF yang akan menjawab semua pertanyaan Anda. Kalau mau bertanya juga mengenai bagaimana sih membantu orang-orang terutama yang berada di Indonesia, juga nggak kalah bisa tanya kepada Natasha Finski. Aduh, aku agak keserimpet kalau ngomong Natasha nih. V-nya itu susah gitu loh. Baiklah, dokter, tadi kan belum menjawab pertanyaan saya. Nah, iya baru yang tahu Pacific Place. Jawab dulu ya. Pacific Place. Jadi sekarang kan sedang mengadakan pameran di MSF ya. Cerita sedikit dong kepada pemirsa nih, bisa mengundang apa saja sih yang dipamerkan di sana. Ini saya bawa brosurnya ya. Jadi judul kita mengadakan pameran foto. Di Pacific Place, judulnya adalah Witnessing the World, The Journey of Doctors Without Borders. Jadi perjalanan organisasi kami mulai saat didirikan 71 sampai dengan hari ini, kami menyorot, tidak semua bisa kami pajang fotonya, jadi kami menyorot di mana ada kejadian-kejadian penting yang merubah perjalanan kami, atau yang KLB atau menguatkan perjalanan kami. Kemudian sebetulnya hari ini kita ada juga pemutaran film. Ada pemutaran film? Saya lihat dari laporannya kayaknya ramai sekali yang datang. Film apa tuh? Jadi maksudnya ada 2 film. Mana? Film yang pertama tentang kegiatan kemanusiaan secara umum dari berbagai organisasi. Kemudian film yang kedua mengenai dokter-dokter pelayan field workernya MSF. Jadi kayak mereka diikuti oleh kameramen, kemudian di sana terlihat bahwa aksi-aksinya seperti apa ya. Dan juga frustrasinya seperti apa. Stresnya mereka dengan keadaan seperti di sana ya. Wah, seru banget itu pasti filmnya. Makanya katanya banyak ya. Ramai. Sampai besok ya pemirsa, pamerannya Anda semua harus datang ke sana melihat ya. Nat, ada yang mau ditanya? Iya, tadi aku mau nanya. Mau bikin film ya katanya? Boleh juga. Bukan, tahu topik kayak gitu. Mau nonton juga sih filmnya. Baiklah. Jadi kan saya juga udah mulai melakukan ya organisasi kecil-kecil dan masih lokal. Namanya dia Love Humanity, dokter. Iya. Dan saya biasanya emang kalau personally nggak pernah ask for donation. Tapi kalau misalnya program sekolah atau bakti sosial yang lebih besar, biasanya saya memang minta fund. I need fund gitu kan, karena kan larger scale. Betul. Jadi aku mau nanya, biasanya kalau dari MSF itu dapat fund dari mana? Bisa fundraising nggak? Atau hanya donation yang tadi dokter bilang aja? Bisa. Jadi kalau ada kejadian-kejadian tertentu, itu seperti tsunami, kemudian Typhoon Haiyan di Philippines, itu kita ada buka penggalangan dana khusus untuk kejadian tersebut. Kemudian bahkan yang di Aceh, yang tsunami itu kita sampai
sampai tutup kita. Jadi kita sampai stop penerimaan dananya karena total yang kami terima itu sudah lebih dari cukup untuk kegiatan membantu kita. semua di sana. Ya. Sampai ditutup karena saking banyak yang mau membantu ya. Ternyata banyak juga ya yang tergerak hatinya. Betul. Dan juga mungkin ini semua dapat menginspirasi Anda pemirsa di rumah bahwa kita hidup itu kan masih memerlukan orang-orang di sekitar kita. Nggak ada salahnya untuk membantu, saling memberikan, baik itu mungkin tenaga, uang dan juga pikiran. Benar. Baik. Dan mungkin kita masih banyak sekali nih pertanyaan buat Dokter Sarti samanya mengenai di Indonesia kan kita rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa dan sebagainya. Dan kira-kira bisa nggak menyarankan kepada para pengungsi atau mungkin bisa memberikan bantuan apa saja kepada pemirsa, disampaikan kepada pemirsa di rumah seperti apa sih yang terbaik sebaiknya? Yang pertama persiapan. Jadi karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika terlalu beragam. Oh ya, terlalu beragam. Jadi secara geografis maupun individunya itu masing-masing tempat akan punya gambaran yang berbeda. Jadi yang harus kita persiapkan adalah kemungkinan-kemungkinan apa sih yang bisa terjadi di sana. Contohnya kayak seperti kebakaran itu kan lebih rentan di daerah padat penduduk. Betul. Kemudian banjir mungkin di daerah dataran rendah, ya, atau daerah yang mungkin kalau dataran tinggi tapi gundul lalu bisa longsor. Nah, hal-hal kayak gitu kita petakan dulu. Baik. Kemudian baru kita lihat apa-apa saja yang mungkin bisa mendukung bila bencana itu terjadi. Apakah itu misalnya tempat pengungsiannya atau mungkin ada tokoh-tokoh di sana yang bisa menjadi koordinator. Jadi persiapan itu selalu yang paling penting. Ini pertanyaan dari saya sendiri nih. Kan kita hidup di Jakarta nih dokter ya. Banjir terus pasti setiap tahun. Ada nggak ide sudah pernah membantu menangani banjir di mana di luar sana? Mereka punya teknik sendiri nggak untuk menangani ini? Atau mungkin di Indonesia perlu apa? Ada ide atau saran mungkin bisa pemerintah melihat? Dokter silahkan. Kalau banjir Jakarta kayaknya pertama kita mesti jangan buang sampah sembarangan ya pemirsa tuh. Aduh, baiklah. Karena mungkin sebagian kontribusi kita juga gitu loh. Mungkin ada sebagian besar tepatnya dokter, iya. Mungkin ada saat-saat tertentu memang curah hujannya sangat tinggi atau misalnya air pasang di daerah pinggir itu kebanjiran, tapi yang faktor-faktor yang bisa dihindari harusnya kita tangani dulu sebelum kita mikirin gimana memecahkan saat terjadinya bencana itu. Kalau di luar yang banjir yang pernah saya bantu itu di Bangladesh, tapi mereka memang kondisinya tinggal di bantaran sungai. Jadi waktu cyclone kemudian air naik tuh menghapus. Jadi mereka karena tinggal di bantaran, terhapuslah itu semua gitu. Rata ya. Tapi karena mereka hidup dari sana juga, jadi mereka setelah itu ya mereka akan kembali untuk bangun pelan-pelan dengan betul-betul dengan tangannya bangun bantaran sungai dari itu. nol lagi. Ya. Oke, jadi itu kita sudah mendengar dari dokter bahwa ternyata banyak sekali kegiatan dari MSF itu sendiri dan saya pengen tahu juga nanti kendala-kendalanya seperti apa ya dok di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami. Belum sepertinya. Belum. Karena dokter Yanti masih boleh tanya. Dokter Yanti masih boleh tanya katanya. Nah, tapi dok nanti dulu saya mau tanya tentang kendala-kendalanya. Boleh. Kok kalau misalkan Nat sendiri untuk kegiatan sosial kamu sendiri kan pasti menemukan kendala-kendala. Nah kendala-kendala yang seperti apa yang kamu temukan, nanti kita compare dengan kendala-kendala kalau misalnya kamu sudah masuk di MSF nanti. Kalau aku sih pasti small scale, misalnya small scale ini kan udah worldwide MSF-nya. Maksud aku kalau misalnya keadaan kayak banjir lah yang simple yang sering banget di Jakarta, mungkin akses yang paling susah. Nah, kayak masa aku kadang-kadang dia perahu, tapi kan itu buat orang yang habis itu jarang buat kita juga. Kan nggak mungkin kita pakai jet ski atau apa kan nggak mungkin ya kan. Dan saya paling nggak suka untuk mendayung itu dokter Rama, berbahaya sekali. Kamu gimana sih? Baiklah, apalagi saya yang tidak bisa berenang sepertinya berbahaya sekali daerah banjir ini. Kamu bisa ambil pelampung anakku ya kan kalau saya jadi saya berdua Kim Janyan Kim yang bantu saya nanti. Saya kanan kamu kiri dayungnya kan. Kamu udah pakai ini pelampung di sini kan. Baiklah, dokter. Terkadang nanti kita bahas lagi nih dokter, seperti nggak bisa lanjut lagi, nanti kita akan kembali setelah break ya. Sepertinya pemirsa jangan kemana-mana, tapi kata siapa? Kata dokter. Pemirsa kembali lagi bersama kita di Kata Dokter dan melanjutkan langsung perbincangan kita tentang MSF ini. Dokter tadi sudah, Nat sendiri udah menceritakan bahwa ternyata kendala-kendalanya sih sebenarnya akses kalau untuk Nat sendiri. Nah, kalau untuk skala global, skala dunia itu MSF, kendalanya yang paling nyata, itu apa saja dokter? Ya akses juga. Jadi akses, contohnya di Nepal ini
daerah yang kami bantu itu bahkan untuk helikopter pun nggak semua helikopter bisa menjangkau. Jadi hanya helikopter kecil. Itu kan berarti kita harus benar-benar menilai apa saja yang perlu kita bawa dan tim yang sampai itu harus yang siap untuk bekerja apa saja gitu. Dan menjawab pertanyaan saya tadi, apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang didapatkan oleh para relawan MSF ini, dokter? Yang dibutuhkan ya kita setelah ikut proses rekrutmen dan diterima, itu kita mempersiapkan fisik, kemudian saat MSF menawarkan project atau misi, kita pertimbangkan masak-masak untung ruginya. Ada batasan usianya nggak, dok? Kalau misalnya tua mungkin kena encok nanti di udara dingin atau gimana kan? Nggak. Jadi nggak ada batasannya. Tidak ada batasan usia. Yang paling muda ya selama mereka punya pengalaman profesional 2 tahun itu bisa. Karena kan ada proses dalam rekrutmen itu ada proses latihan kayak 1 harian kita ada berbagai latihan untuk menilai berbagai kompetensi orang tersebut. Latihannya berapa hari itu? Exercise-nya 1 hari. Pencambukan. Oh enggak. Jadi takutnya setelah kita masuk harus bear hits kan. Jadi setelah kita masuk lewat proses rekrutmen ada yang namanya training, training untuk mempersiapkan diri ke lapangan sekitar 2 minggu. Dalam training itu di share prinsip-prinsip MSF, kemudian bidang-bidang kerja di dalamnya. Kemudian dalam training itu nggak kita sendiri, jadi berbagai orang dari berbagai negara, dari berbagai profesi yang sudah direkrut akan berada dalam training bersama-sama. Memberi pelatihan tadi ya. Dan kamu, Net, kalau nanti lulus menjadi dokter, apa kamu ingin menjadi dokter yang seperti apa? Dokter cantik, selebritis cantik, mau membaktikan ilmu kepada semua manusia, atau juga mau menjadi relawan cantik yang terbang ke seluruh dunia? Kayaknya dua-duanya pilihannya sangat bagus. Berat kan, ya kan? Menarik kan? Relawan cantik tuh belum ada loh, relawan cantik. Masa sih, dokter Bu? lintas batas, ya kan? Sudah ada kan? Kamu harus ada generasi ada ya? tambahan lagi Ada ya? regenerasi. Bagaimana? Oke. Saya bener. Kan kalau misalnya saya nggak suka menjadi relawan, saya nggak akan membuat Love Humanity gitu, Love Humanity NCB. Jadi pastinya one day aku juga mau melakukan itu. I wanna do something, sesuatu buat orang-orang. Betul. Seperti saya lakukan sebelumnya dan selama perkasaan dan in the future. Kamu akan menjadi seorang dokter yang cantik luar dalam nantinya. Dokter, sudah berapa tahun di MSF ini? 10 tahun. 10 tahun ya. Dan 10 tahun ini dokter apa yang dirasakan? Boleh dong sedikit cerita, sharing ke kita. Sebagai seorang dokter membantu, saya yakin banget ini sama sekali tidak ada maksudnya dari segi materinya, bahkan terkadang kita malah mengeluarkan, ya kan? Ada nggak kepuasan batin tersendiri, biar pemirsa di rumah tahu nih, bukan hanya materi aja di dunia yang kita cari, tapi mungkin kepuasan batin ya. Nah mungkin cerita sedikit dokter, apa yang dirasakan setelah 10 tahun menjadi anggota MSF? Ada masa-masa yang sangat bahagia sekali ya. Contohnya misalnya melihat pasien kurang gizi buruk, itu anak-anak kalau gizi buruk kemudian diterapi, kemudian keluar lari, mau salaman sama kita, dari yang lemah letih lesu kemudian bisa main, itu kayaknya nggak bisa. Mungkin kedengarannya sangat klise sekali, klise sekali gitu loh. Tapi rasanya beda sekali saat kita mengalami langsung. Kemudian melihat ibu-ibu yang tadinya dia saat melahirkan nggak punya fasilitas kesehatan untuk dituju, kemudian mereka bisa datang ke klinik kita, bahkan tim kita pergi ke rumahnya kalau dia misalnya telat kontrol, kemudian bertemu dengan orang-orang dari banyak tempat, dan melihat anak-anak kecil yang mungkin kekurangan gizi dan sebagainya, itu merupakan hati kita lebih terketuk ya dokter ya. Dan sakit-sakit lainnya juga. Dokter terima kasih sekali ya. Mungkin lain waktu kita akan undang kembali nih MSF juga. Net, makasih ya. Sebelum tutup dokter Rama, ada quotes dari MSF sendiri, boleh dibacakan dokter Rama? Benar sekali, aksi kemanusiaan tidak bertujuan untuk mengubah ataupun membangun masyarakat, melainkan menolong mereka mengatasi krisis. Targetnya adalah penduduk ketimbang pemerintah. Nah, ini dari Medicine Sans Frontiers MSF. Yes, terima kasih sekali atas kebersamaannya selama 1 jam. Kita akan bertemu minggu depan di hari dan juga jam yang sama. Sampai jumpa. Bye. You and me, we made a vow. Bruise the way it hurts.
myself